Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri Bahtiar Yusuf Setiawan, Hani Putri Andini, dan Meli Dewi Aryani. Kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami guna memenuhi tugas akhir manajemen pemasaran organisasi non-bisnis. Dan permasalahan yang kelompok kami ambil adalah kasus pencurian yang sering terjadi di Jalan Kesatria, Kelurahan Kesambi, Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahtiar Yusuf Setiawan dari kelompok 2 dengan NIM belakang 166. Saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Kelompok kami mengambil isu sosial dan isu hipotekal dalam mensponsori organisasi adalah kasus pencurian yang terjadi di lingkungan sepi, yaitu di wilayah Jalan Kesatria, Kelurahan Kesambi, Kabupaten Kota Cirebon. Maksud kampanye kami adalah mengajak masyarakat untuk melakukan kegiatan ronda bergilir atau ronda rutin dan meningkatkan keberanian masyarakat untuk melaporkan tindakan pencurian kepada pihak berwajib. Tujuan kampanyenya adalah menjadikan lingkungan yang lebih aman dan meningkatkan kewaspadaan masyarakat agar lebih berhati-hati untuk menyimpan kendaraan dan barang berharga lainnya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan kampanye adalah meminimalisir tindakan pencurian dan meningkatkan rasa aman. Sedangkan target audiensnya adalah tentu saja warga Jalan Kesatria, Kelurahan Kesambi, Kota Cirebon. Behavior objektif: meningkatkan rasa waspada dan lebih berhati-hati untuk menyimpan dan menjaga barang-barang berharganya, serta melakukan kegiatan ronda rutin. Knowledge objektif: memberikan informasi mengenai tingginya kasus pencurian yang terjadi di Kelurahan Kesambi, apalagi ketika kondisi sepi. Belief objektif: memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa dengan adanya kegiatan ronda rutin dapat meningkatkan keamanan serta mengurangi tindakan pencurian atau bahkan menghilangkan tindakan pencurian tersebut. Pandangan khalayak sasaran tentang persaingan. Ini ada perilaku yang diinginkan, yaitu rasa waspada dan lebih berhati-hati untuk menyimpan dan menjaga barang-barang berharga, dan rasa kepedulian terhadap sesama juga semakin tinggi. Manfaat yang dirasakan dari perilaku yang diinginkan: warga dapat lebih merasa tenang jika ingin meninggalkan rumah dan ketika jam-jam sepi. Hambatan yang dirasakan dari perilaku yang diinginkan: tidak semua warga menyetujui untuk melakukan kegiatan ronda karena alasan tertentu, mungkin alasan pekerjaan, alasan keluarga, atau yang lainnya. Perilaku bersaing: angka pengangguran tinggi akibat pandemi semakin meningkat dan juga tindakan kriminal meningkat. Manfaat yang dirasakan dari perilaku bersaing adalah tindakan pencurian dilakukan bahkan tidak hanya ketika sepi, ketika ramai pun masih terdapat beberapa kasus pencurian. Hambatan yang dirasakan dari perilaku bersaing: jika beberapa warga tidak menyetujui program ini, maka akan berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial dan menyebabkan masalah-masalah baru. Penentuan posisi serta elemen-elemen lain dari bauran pemasaran. Perilaku yang diinginkan: tingkat pencurian mengalami penurunan. Manfaat yang dipersepsikan dari perilaku yang diinginkan adalah dapat mengurangi tingkat pencurian agar warga merasa lebih tentram dan juga lebih aman. Manfaat lain yang dirasakan dari perilaku yang diinginkan: hidup lebih aman dan tidak memiliki rasa kekhawatiran dan keresahan jika meninggalkan rumah atau jika dalam keadaan lingkungan sepi. Hambatan atau biaya yang dipersepsikan dari perilaku yang diinginkan adalah warga sekitar lebih mementingkan dirinya masing-masing. Persepsi hambatan atau biaya lain yang dirasakan dari perilaku yang diinginkan adalah di mana warga sekitar mempunyai kesibukannya masing-masing dan memerlukan biaya untuk kegiatan ronda. Manfaat
yang dipersepsikan dari perilaku bersaing adalah beberapa warga memiliki sikap acuh tak acuh dalam melindungi lingkungan sekitar. Manfaat lainnya yang dirasakan dari perilaku bersaing adalah rasa malas dalam melakukan ronda akan memberikan kesempatan kepada pencuri. Hambatan atau biaya lain yang dipersepsikan dari perilaku bersaing yaitu rasa kekeluargaan terhadap warga sekitar lebih tinggi. Persepsi hambatan atau biaya lain yang dirasakan dari perilaku bersaing adalah warga menjadi lebih aktif untuk melindungi sesama dan lebih saling mengenal satu sama lain, serta biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan bersama dan manfaatnya pula akan dirasakan bersama. Dan tingkatan produk. Yang pertama, produk inti atau manfaat, yaitu dapat mengurangi tingkat pencurian sehingga masyarakat lebih merasa aman dan tentram. Selain itu, menyelamatkan kehidupan seseorang dan juga meningkatkan keamanan lingkungan. Dan yang kedua, produk aktual atau perilaku, yaitu patroli harian rumah warga pada malam hari dan menjadi sukarelawan dalam menjaga lingkungan serta rasa kekeluargaan terhadap warga lebih tinggi. Dan yang terakhir adalah produk tambahan, objek dan layanan tangibles. Yang pertama, membangun komunitas yang peduli lingkungan dan membangun rasa aman dan tentram. Yang kedua, memberi penghargaan kepada warga yang rajin patroli atau mengikuti ronda setiap bulannya. Dan yang ketiga adalah memberikan reward kepada warga yang telah berpartisipasi atau aktif dalam kegiatan ronda. Pendekatan 4 taktik, yaitu dalam perilaku bersaing terdapat mengurangi manfaat, meningkatnya biaya atau hambatan, dan perilaku yang diinginkan terdapat meningkatkan manfaat dan juga mengurangi hambatan. Mengurangi perilaku pencurian warga lebih merasa aman dalam menjaga barang berharganya, dan meningkatnya biaya hambatan. Warga harus mengeluarkan uang iuran untuk kegiatan ronda, dan warga melakukan kegiatan ronda dengan terpaksa. Biaya yang digunakan dalam beronda dapat digunakan untuk keamanan di lingkungan sekitar. Untuk melaksanakan program ini tentu saja dibutuhkan biaya. Biaya di sini dibagi dua. Yang pertama biaya moneter dan yang kedua ada biaya non moneter. Biaya non moneter di sini adalah iuran untuk kebutuhan ronda di malam hari. Dan biaya non moneternya adalah meluangkan waktu untuk melakukan ronda dan saling mengawasi barang berharga dari tindak pencurian, baik itu milik sendiri maupun milik orang lain. Strategi terhadap produk dan biaya adalah strategi meningkatkan manfaat. Yang pertama, memperkuat rasa solidaritas dan tali silaturahmi sesama penghuni komplek. Dan yang kedua, setiap orang yang masuk ke wilayah lingkungan komplek Jalan Kesatria diminta untuk melapor kepada security ataupun ketua RT. Dan yang ketiga adalah meningkatkan rasa kebersamaan antara penduduk yang tinggal di Jalan Kesatria tersebut. Sini saya akan menjelaskan masalahnya. Masalahnya itu yaitu pencurian. Perilakunya pencurian yang dilakukan ketika lingkungan sekitar sepi atau tidak ada orang. Pelakunya itu masyarakat luar. Lokasinya di Jalan Satria, Kelurahan Kesambi, Kota Cirebon. Perkiraan lamanya perilaku terjadi dimulai dari 3 bulan yang lalu. Upaya yang telah dilakukan pihak berwenang, yaitu pihak berwenang belum bertindak sama sekali, dan warga berinisiatif untuk meronda setiap malam. Tetapi karena kurangnya SDM, ronda malam masih belum bisa membantu mengatasi pencurian. Pihak berwenang baru bertindak sekarang untuk mencari security yang baru. Lalu periode pengamatannya 1 bulan, September 2021. Pihak yang diwawancara warga Jalan Satria. Alasan melakukan perilaku yaitu karena adanya kesempatan,
untuk mencuri, membutuhkan uang, dan ada juga karena gangguan jiwa. Berikut ini rumah warga yang merupakan korban pencurian. Lalu di sini ada produk sosial marketing. Produk yang kami tawarkan adalah peningkatan rasa kepedulian dan meningkatkan tali silaturahmi sesama warga dan menciptakan keamanan di kompleks serta tingkat pencurian menurun. Manfaatnya yaitu tingkat pencurian menurun dan rasa aman dan rasa nyaman untuk tinggal di kompleks meningkat. Di sini ada tingkat produk inti yaitu manfaat. Mengurangi tingkat pencurian sehingga masyarakat merasa lebih aman dan tentram. Lalu ada menyelamatkan kehidupan seseorang dan peningkatan keamanan lingkungan. Lalu di sini ada produk aktualnya yaitu perilaku, patroli harian rumah warga sekitar pada malam hari. Menjadi sukarelawan dalam menjaga lingkungan dan rasa kekeluargaan terhadap warga sekitar lebih tinggi. Lalu ada produk tambahan, objek dan layanan tangibles. Sini ada membangun komunitas yang peduli lingkungan sekitar dari membangun rasa aman dan tentram. Lalu ada memberikan penghargaan kepada warga yang rajin patroli setiap bulannya dan memberikan bingkisan atau reward kepada warga yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ronda. Lalu di sini saya akan menjelaskan hasil pengamatan. Produk inti mengurangi tingkat pencurian sehingga masyarakat merasa lebih aman dan tentram. Lalu ada menyelamatkan kehidupan seseorang dan peningkatan keamanan lingkungan. Lalu ada perilaku aktual, yaitu patroli harian rumah warga sekitar pada malam hari. Menjadi sukarelawan dalam menjaga lingkungan. Lalu rasa kekeluargaan terhadap warga sekitar lebih tinggi. Lalu produk tambahan, yaitu membangun komunitas yang peduli lingkungan sekitar dan membangun rasa aman dan tentram. Lalu memberikan penghargaan kepada warga yang rajin patroli setiap bulannya dan memberikan bingkisan atau reward kepada warga yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ronda. Lalu ada produk tambahan, biaya untuk orang yang sedang berjaga atau beronda, biaya operasional ronda, biaya untuk memberikan penghargaan. Lalu ada biaya non moneter, yaitu mengadakan gathering sesama warga kompleks 1 minggu sekali dan mengadakan olahraga mingguan. Lalu di sini saya akan menjelaskan strategi. Kami menggunakan beberapa taktik potensial agar dapat mengurangi biaya non moneter berupa 1. Meningkatkan rasa kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama warga kompleks. Dan kedua, meningkatkan rasa saling memiliki dan menjaga wilayah kompleks terhadap berbagai gangguan keamanan. Melanjutkan pencurian yang dilakukan ketika lingkungan sekitar sepi atau tidak ada orang di Jalan Ksatria Kota Cirebon. Pencurian yang terjadi di Jalan Ksatria Kota Cirebon membuat warga sekitar menjadi resah. Dengan yang berawal dari pencurian kecil menjadi pencurian yang besar dan sangat meresahkan warga yang mengalami kerugian atas adanya pencurian yang terjadi. Pencurian yang terjadi menimbulkan rasa tidak aman dan rasa tidak tentram. Selanjutnya, di sini ada upaya yang dilakukan oleh pihak berwenang. Pihak berwenang setempat mengizinkan warga setempat untuk berjalannya diadakannya ronda dan patroli, lalu memperkerjakan security. Di sini saya akan menjelaskan saluran distribusi produk pemasaran sosial. Saluran distribusi produk pemasaran sosial yang akan kami lakukan yaitu menjadikan masyarakat untuk lebih memilih dan melakukan perilaku yang kami tawarkan. Selain bantuan langsung dari organisasi nirlaba atau lembaga kemasyarakatan, kemudian masyarakat membantu untuk mencegah terjadinya tindakan pencurian dan mengingatkan rasa kekeluargaan antara masyarakat. Selanjutnya di sini ada proses saluran distribusi yang dimana yang pertama itu ada produk yang ditawarkan atau lembaga kemasyarakatan. Kemudian ada khalayak sasaran mengenali produk, lalu khalayak sasaran menjadi menerima produk tersebut dan selanjutnya ada khalayak sasaran menjadi menerima produk dan yang terakhir ada khalayak sasaran menjadi aman. Selanjutnya di sini ada alasan perilaku tersebut akan terjadi.
Yang pertama yaitu ada karena adanya kesempatan untuk mencuri, yang kedua yaitu membutuhkan uang, dan yang ketiga itu ada karena gangguan kejiwaan. Ada promosi ini menciptakan pesan ringkasan kreatif untuk kampanye rehabilitas perilaku pencurian. Pesan utamanya yaitu tidak ada lagi pencurian dan membuat lingkungan komplek menjadi lebih aman. Ini ada sasaran pemirsa. Yang pertama itu dihimbau untuk warga komplek agar lebih berhati-hati selalu menjaga barang berharganya. Nah, tujuan komunikasi ini yaitu mengetahui pencuri agar tidak bertindak kembali. Nah, untuk mempercayainya yaitu jika pencuri terus terjadi akan mengganggu di lingkungan komplek tersebut. Nah, dampak panjangnya ini menimbulkan ketidaknyamanannya yang merasakan resahnya warga jika masih terjadi pencurian di lingkungan komplek tersebut. Manfaat yang dijanjikannya yaitu tidak ada lagi perilaku pencurian di lingkungan komplek tersebut. Nah, dukungan yang dijanjikannya yaitu tidak akan terjadi kehilangan suatu barang, merasa aman dan nyaman. Pembukaannya yaitu diadakannya ronda malam, word of mouth. Penentuan posisinya yaitu warga sekitar komplek tersebut. Selanjutnya di sini ada media promosi. Media promosi yang kami lakukan yaitu iklan. Di luar ruangan kami memakai poster yang dimana bertempatan di kantor pemasaran komplek. Hubungan masyarakatnya yaitu pemberitahuan di kantor pemasaran tentang pentingnya jika diadakannya ronda malam untuk menjaga barang berharga di sekitar. Nah, selanjutnya ada barang promosi khusus. Barang promosi khusus ini dengan cara mengajak warga komplek untuk mengikuti ronda malam. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali dengan berita pagi terkini TV. Bersama saya Meli Dewi Aryani. Dalam menit ke depan kami akan membawakan sejumlah berita terhangat, diantaranya adalah peristiwa pencurian segala barang di pemukiman warga sekitar kota Cirebon. Baik, sekarang saya sedang bersama narasumber kita yang telah menjadi korban pencurian, yaitu Ibu Hani, benar ya Bu ya? Iya, betul Ibu. Oke, apakah Ibu Hani bersedia untuk kami wawancarai? Bersedia Ibu. Baik, Ibu kalau boleh tahu pukul berapa ya Bu ya, pencurian tersebut terjadi? Pencurian terjadi sekitar tengah malam ya Bu ya. Oh begitu Ibu, berarti pukul jam 12 malam atau malah jam 1 malam ya Bu ya? Iya, betul Ibu. Oke, kalau boleh tahu Ibu, barang apa atau benda apa yang telah dicuri oleh pencuri tersebut? Kalau saya sendiri, sepatu saya di depan rumah dicuri ya Bu ya. Oh gitu. Apakah ada benda lain selain sepatu? Tetangga saya ada yang kemalingan motor ya Bu ya, lagi ada di depan rumah. Dia 30 menit kemudian dia ingin memasukkan motor itu ke dalam rumah, tapi sudah tidak ada motornya. Oh begitu, berarti sepeda motor pun dicuri ya Bu ya? Iya betul Ibu. Apakah Ibu sudah mempunyai dugaan atau udah tahu nih siapa pelakunya gitu Bu? Oh belum Ibu, tapi warga-warga setempat dengan bantuan RT RW dan keamanan sedang membantu mencari siapa pelakunya Ibu. Apakah Ibu mengalami trauma setelah kejadian tersebut dan apakah ada harapan agar barang tersebut bisa kembali lagi ke Ibu? Kalau trauma mah pasti trauma berat ya Bu ya, karena saya jadi takut untuk menaruh barang-barang di depan rumah saya lagi. Dan kalau harapan saya ya saya ingin sepatu saya kembali, tapi kelihatannya tidak memungkinkan ya Bu ya. Jadi ya saya cuma berharap ya. Oke, baik. Ibu terima kasih telah bersedia untuk kami wawancara. Terima kasih Ibu. Sekian dari kami.
Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.